Pandangan yang sangat eksklusif ya. Kalau Kristus memang satu-satunya jalan, bagaimana pandangan kita terhadap agama lain? Sebenarnya kalau Kristus satu-satunya jalan itu sudah mutlak, ya, itu eksklusif dan itu memang dasarnya terlalu banyak. Ya, Kristus satu-satunya jalan, terlalu banyak. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan menanggapi sebuah video datang dari Pendeta Mel Atok, yang mana di dalam videonya pendeta ini sangat pede sekali mengklaim bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Nah teman-teman, bagaimanakah videonya? Langsung saja kita simak selengkapnya. Terima kasih untuk jawabannya, dan pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan yang barusan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Ini terkait dengan penjelasan dan jawaban Bapak tadi. Ya. Apakah ini juga menyangkut kalau Kristus sebagai satu-satunya jalan, ini juga akan mempengaruhi pandangan kita terhadap agama lain atau bahkan dengan orang yang tidak beragama sekalipun? Ya, baik. Puji Tuhan. Pandangan yang sangat eksklusif ya. Kalau Kristus memang satu-satunya jalan, bagaimana pandangan kita terhadap agama lain? Sebenarnya kalau Kristus satu-satunya jalan itu sudah mutlak, ya, itu eksklusif dan itu memang dasarnya terlalu banyak. Ya, Kristus satu-satunya jalan, terlalu banyak. Ya, Yohanes 14 ayat 6 itu yang paling populer ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika Pendeta Mel Atok mendapatkan sebuah pertanyaan dari jemaatnya, apakah benar Yesus adalah satu-satunya jalan? Nah, dijawab dengan sangat pede oleh Pendeta Mel Atok bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dengan mengutip Yohanes 14 nomor 6 yang berbunyi demikian, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah ternyata klaim dari Pendeta Mel Atok yang mengatakan Yesus satu-satunya jalan, di sini tidak ada tertulis satu-satunya. Yang ada, akulah jalan dan kebenaran. Jadi klaim itu hanyalah sekedar klaim kosong. Mengklaim Yesus satu-satunya jalan, ternyata di dalam ayat tersebut tidak ada tertulis satu-satunya, itu tidak ada. Yesus hanyalah jalan menuju Tuhan, sebagaimana para nabi adalah jalan menuju Tuhan. Jadi bagi umatnya yang ingin agar selamat bisa masuk surga, maka umatnya harus mengikuti syariat yang diajarkan oleh para nabi, yang notabene adalah jalan menuju Tuhan tersebut. Tidak terkecuali Yesus. Yesus hanyalah jalan. Bagi umat Kristen yang ingin selamat dan bisa masuk surga, harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus ketika menyembah Tuhannya. Misal, Yesus ketika akan beribadah, Yesus berwudu. Dalilnya ada di Keluaran 40, 31 sampai 32. Yesus ketika akan masuk ke tempat ibadah, Yesus melepas alas kaki. Dalilnya ada di Keluaran 3 nomor 5. Yesus ketika menyembah Allah, Yesus melakukannya dengan cara bersujud. Dalilnya ada di Matius 26 nomor 39. Nah, seperti itulah yang seharusnya dilakukan oleh umat Kristen. Tetapi apakah benar umat Kristen melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus? Tetapi yang bisa kita lihat sekarang adalah umat Kristen beribadah ke gereja di hari Minggu dan mereka bernyanyi-nyanyi di sana. Nah, adakah dalilnya di dalam Bible yang mengajarkan tentang hal itu?
Ya, di dalam Matius 11 ayat 27 Yesus bilang, tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak dan sebaliknya, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dan masih ada data-data senada seperti Yohanes 6 ayat 37. Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 44. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Nah teman-teman, kalau tadi Pendeta Mel Atok mengklaim Yesus satu-satunya jalan, tetapi tidak ada tertulis ayatnya di dalam Yohanes 14 nomor 6. Dan ketika kita tengok, ternyata yang dikatakan satu-satunya Tuhan itu ada tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3. Ini adalah pernyataan langsung dari Yesus. Hidup yang kekal menurut Yesus adalah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, di sini yang justru ada tertulis satu-satunya, yang berarti tidak ada duanya, apalagi tiganya. Jelas di sini Yesus mengakui bahwa satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah, dan Yesus mengaku hanyalah utusan. 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan Allah itu Esa, maka Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dan ada data banyak lain, data lain yang luar biasa seperti Kisah 4 ayat 12 juga tidak ada penebus di bawah kolong langit ini selain Yesus. Nah, saudara-saudara, harusnya kalau memang Yesus satu-satunya penebus dan memang begitu adanya, kita justru jadi berkat, bukan hina agama orang. Karena kita punya Tuhan tuh Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang sudah mati di Golgota, ya kan? Menggenapi semua nubuatan tentang dia di perjanjian lama, dan tidak ada satupun yang meleset. Tergenapi sempurna kan semua perjanjian lama. Nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia, Mika, seperti yang tercatat di Lukas 24 itu ayat 27, yang Tuhan bilang sama Klopas dan temannya bahwa seluruh kitab suci dan para nabi menubuatkan aku. Memang dialah sentral nubuatan gitu kan. Umat beragama lain tidak mempermasalahkan klaim Anda, Pak. Tetapi yang jadi masalah ketika klaim Anda itu bertentangan dengan ayat Bible Anda sendiri. Anda katakan Yesus satu-satunya jalan, Yesus satu-satunya juru selamat, tetapi lagi-lagi klaim tersebut bertentangan dengan ayat Bible Anda sendiri, yang mana justru Bible menyatakan bahwa juru selamat itu adalah Allah, bukan Yesus. Ayatnya ada di Lukas 1, 46 dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, tentunya bagi umat Kristen yang mau berpikir kritis dan logis, pasti akan segera bersyahadat. Surat pernyataan agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Yang bertangan gue ini, saya nama Christian Balawur, tepat tanggal lahir Palembang 16 Desember 1996. Pekerjaan pelajar atau mahasiswa agama terdahulu yaitu Katolik. Dengan berkesadaran dan niat tulus dari dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini akan tanggal 17 Muharram 1447 13 Juli 2005 saya telah meninggalkan agama saya terdahulu yaitu agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekali lagi ya Mas. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW
sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Update mualaf terbaru datang dari Mualaf Center Yogyakarta. Beberapa hari yang lalu ada yang bersyahadat lagi, seorang pemuda Katolik masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita ucapkan selamat datang untuk saudara baru kita yang baru saja bersyahadat. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Dan tentunya kita doakan juga untuk saudara baru kita yang baru saja bersyahadat, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.